Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada zaman ini kita sadar atau tidak sadar dapat dikatakan bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Kejahatan atau keburukan terjadi di mana-mana, tidak memandang status atau identitas seseorang yang kemudian membuat kita jatuh di dalam dosa. Ketika saya merenungkan semua fakta ini di masa Paskah ini, saya menemukan bahwa ada hal yang tidak seimbang, ada hal yang tidak adil. Keburukan, kejahatan, atau dosa-dosa manusia yang merupakan sampah terburuk dari manusia dibayar oleh Yesus dengan darah yang mahal, suci, kudus, agung, dan mulia. Perbandingannya sangat begitu jauh dan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tetapi Yesus melakukannya. Bahkan Yesus melakukannya atas dasar cinta dan kasih dari Yesus sendiri kepada kita manusia. Karena itu di dalam hidup ini, salah satu kebiasaan yang selalu saya lakukan ialah memandang salib. Mengapa? Karena dengan memandang salib, saya disadarkan untuk terus-menerus bertekun memperbaiki hidup saya, memperbaiki diri saya, khususnya segala kelemahan dan dosa-dosa saya. Sebab darah Yesus di kayu salib begitu berharga sekali untuk membayar dosa-dosa kita semua yang sangat tidak memiliki nilai dan arti sama sekali. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes juga sudah menekankan hal yang sama. Ia mengatakan, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan kata lain, darah Yesus adalah obat penyembuh bagi dosa-dosa kita dan cintanya adalah obat mujarab bagi semua kejahatan di dunia ini. Di akhir bacaan yang kedua, Santo Yohanes mengajak kita semua untuk mengenal Allah dengan cara menuruti perintah-perintah Yesus. Ada banyak perintah Yesus, tetapi saya suka merenungkan apa yang ada di dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Adapun refleksi yang lain dari teks ini juga hendak menjelaskan tentang Yesus yang hendak memperlihatkan bahwa penderitaan dan kematian tubuhnya itu harus dilalui dan akhirnya sampai pada kebangkitan. Itu artinya, sebagai manusia, cara terbaik untuk bangkit dari versi lama kehidupan kita ialah dengan cara mematikan semua keinginan tubuh atau keinginan daging. Sebab keinginan-keinginan tersebut bisa mengantar kita pada kejahatan dan dosa. Dan akar atau yang menggerakkan semua keinginan-keinginan itu, keinginan tubuh dan keinginan daging, ialah ego manusia yang hanya mau memuaskan diri kita sendiri. Hal inilah yang terjadi untuk ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus. Sehingga di dalam bacaan yang pertama, Santo Petrus dan Santo Yohanes mengkritik mereka dengan mengatakan bahwa pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama,
Di dalam bacaan Injil, Yesus menjelaskan bahwa dirinya atau kemanusiaannya atau tubuhnya harus menderita dan mati sehingga ia sampai pada kebangkitan. Bagi saya, hal ini menarik untuk direnungkan berhubungan dengan perkembangan diri kita manusia. Kita harus mengakui bahwa kita jatuh di dalam kelemahan dan dosa-dosa kita itu karena kita tidak mampu mengontrol segala keinginan-keinginan tubuh dan daging yang ada di dalam diri kita. Kita terlalu fokus untuk menuruti segala keinginan tubuh dan daging yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita merasa nyaman berada pada keinginan-keinginan tersebut tanpa mau dan mampu untuk membuat perubahan sekecil apapun untuk diri kita. Segala keinginan-keinginan itu bersumber dari ego kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk mengontrol atau mematikan semua emosi dan ego kita, maka kita akan merasa tidak nyaman dan kita merasa menderita akibat ego kita sendiri. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menderita untuk mematikan semua ego dan keinginan-keinginan manusiawi kita, sehingga kita bisa bangkit dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sebenarnya itulah juga yang menjadi makna Paskah untuk kita semua. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga dosa seluruh dunia. Yesus adalah sumber pendamaian itu sendiri. Maka sebagai pengikut Yesus, hendaknya kita berdamai juga dengan diri kita sendiri dan berusaha meninggalkan pola hidup yang lama. Pendamaian itu telah Yesus lakukan saat sengsara dan wafatnya. Maka dalam permenungan saya, darah Yesus itu menebus dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Juga salib yang merupakan wujud nyata dari kasih Yesus itu akan menyembuhkan dan mengubah kita menjadi lebih baik. Maka cara terbaik untuk berproses dengan diri sendiri, khususnya mematikan semua ego dan keinginan-keinginan tubuh kita, yaitu luangkanlah waktu yang cukup atau luangkanlah banyak waktu untuk selalu memandang salib. Dengan memandang salib, kita akan diberikan kekuatan untuk mengalahkan semua keinginan tubuh kita. Dengan memandang salib, kita akan belajar untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan total. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita terima dengan memandang salib. Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu kita yang tidak atau kurang baik, tetapi kita bisa memilih untuk berubah dengan lebih baik dan menjadi yang terbaik pada masa sekarang ini atau pada masa kini dan masa depan. Salah satu caranya ialah memandang dengan baik arti dan makna salib untuk perubahan diri kita. Tuhan memberkati Anda semua.